Assalamualaikum, Uri Col. Apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat. Sehat ya, wis. Ya. Lama Abe bener. gimana tuh? Alhamdulillah. Kalau apa bintang-bintang biasa kan, pilek pagi kan. Yo, Apa sakitnya orang kampung. butuh berjemur. Butuh. Oh, berjemur. Sekarang berjemur tiap hari, hampir tiap hari berjemur. Indonesia ini luar biasa kan, mataharinya melimpah. Sekarang nih di banyak apotik vitamin D udah semakin langka, susah dapatnya. Sementara kita punya sinar matahari yang vitamin D-nya luar biasa, melimpah dan gratis kan. Jadi kalau nggak kita manfaatin kan bodoh bener kan. Ya, nikmatin di Jerman. Ya. Mungkin hanya 3 bulan tuh matahari bersinar hampir sepanjang hari. Selebihnya kami tidak lihat matahari. Selebihnya nggak lihat matahari. Selebihnya kami sulit melihat matahari. Jadi di Indonesia itu, wah itu patut disyukur, itu apalagi tuh. Coba gratis begitu. Kami hanya 3 bulan mungkin merasakan tidak memakai jaket. Selebihnya kami minimal pakai jaket tipis. Dan itu ya kalau udah lagi gelap, wah gelap banget. Jadi memang nggak ada matahari sepanjang kalau hari. Yang gelap banget itu? Kalau dari, nah ini karena perbedaan terbitnya matahari ya. Kalau di musim panas begini, nah tahun lalu tuh kita kan juga keluarga merasakan puasa di musim panas. Jadi kita itu buka puasa maghribnya itu jam 9:30 malam. Jadi 21.30. Mulai puasanya jam 4 pagi. Jam 4 subuh. Pagi, buka puasa ya, jam 3.30. Buka puasa jam 21.30. Jadi kita sekitar 18 jam. 17 jam sampai 18 jam berpuasa itu anak-anak itu. Nah, jadi tapi memang bisa juga ketemu yang mataharinya banyak tadi ya. Yang pendek tadi ya. Nah, kalau yang pendek bisa berapa? Yang pendek itu kalau di musim musim winter itu musim dingin, dingin. Itu jam 5 sore itu sudah gelap. Oke. Nah, jam 5 sore sudah Jadi gelap. Bisa buka lebih cepat. Bisa buka lebih cepat. Jam 8 pagi masih gelap. Itu kebalikannya. Jadi karena sekarang lagi summer, ya. Saya sholat maghribnya jam 21.30, kemudian sholat subuhnya sekarang hampir jam 4. Jadi berarti isanya sudah hampir tengah malam isanya ya? Isanya tuh jam 11. Iya, udah hampir tengah malam. 11 lewat. Ya. Maghribnya ya bayangnya maghrib. Kalau yang biasa tidur cepet, ya bisa lewat sholat isanya, kan harus nunggu. Dia kan nggak tidur. Nah, kalau nggak nanti bablas. Ya karena itu, di sini kan juga kita kan mendengarkan fatwa-fatwa ulama setempat ya. Jadi kan di mana kita berpijak ya kita ikutin aja fatwa itu. Kita nggak bisa pakai fatwa orang Indonesia. Untuk kondisi winter seperti ini, ya fatwanya adalah karena memang waktu antara sholat pertama waktu sholat isyanya memang terlalu malam. Ya, kemudian waktu antara sholat isya dan sholat subuhnya itu sangat pendek. Mereka membolehkan kita untuk menjamak sholat antara sholat maghrib dan sholat isya. Jadi kita bisa pilih, misalkan kita pilih, jadi kita bisa jamak takdim setelah dapat sholat maghrib kita jamak takdim tuh dengan isya. Atau kalau kita biasa, kalau biasa tidur tuh jam 8 malam, jam 9 malam kita tidur bangun sekitar jam 2 jam 3 baru kita jamak takhir atau mendekati subuh jamak takhir sekaligus dapat tahajud langsung persiapan sholat subuh. Ya begitu. Sholatnya bisa nyambung ya? Bisa nyambung, Ya kan? Dihajar semua dalam momen yang nggak lama kan? Maghrib, isya, nikmat ya, mantap ya, subuh, tidur ya nggak? Iya kan? Jadi kalau kita di Indonesia kan banyak foto kan, jadi harus tidur dulu. Kalau nggak tidur dulu nanti ngantuk, kan? Kalau tidur dulu khawatir bablas, ya kan? Betul. Kalau di sana ditungguin tidur dulu, tungguin aja ya. Iya. Nanti dapat kan pertanyaan. Ya, pertanyaannya sebetulnya, karena polanya itu kan seperti itu. Pertanyaannya sebenarnya kalau kerja jamnya berubah nggak? Kan pagi jam 8 kan, kalau summer kan terang tuh dari jam
4:30 atau jam 5 tuh udah terang. Nah, kalau winter kan masih gelap tuh jam 8 tuh. Pertanyaannya adalah jamnya itu nggak berubah, jam kerja, jam sekolah itu nggak berubah. Pemerintahnya nggak mau repot ya bikin ganti-ganti jadwal jam kerja ya. Udah bener tinggal di Indonesia lah ya. Ambil ngopi be. Ini Anda. Air putih tadi. Gitu tinggal di Indonesia nikmat banget be, nikmat ya. Nikmat. Ucol sudah masuk tahun keberapa di Jerman? Di Jerman saya official masuk ke Jerman resmi untuk sekolah itu bulan Oktober tahun 2017. Berarti jadi ini saya sudah hampir keempat. Ya, ini sudah masuk tahun keempat. Sudah untuk studi apa? Saya studi di bidang transportasi dan logistik di University of Duisburg-Essen. Transportasi dan logistik. Transportasi dan logistik, karena memang bidang saya kan transport sebetulnya. Oke. Itu di mana? Kampusnya ada di mana? Nama kampusnya Duisburg, University of Duisburg-Essen. Nah, Duisburg dan Essen itu nama 2 kota. Oke. Dulu kampus ini terpisah, ya, jadi ada kampus Universitas Duisburg sama Universitas Essen, kemudian mereka merger menjadi University of Duisburg-Essen. Nah, persisnya kampus saya itu di kota Duisburg namanya. Nah, kota Duisburg itu nggak begitu besar sih, kotanya. Ada klub sepak bolanya nggak itu? Ada kayaknya ya. Duisburg ada ya? Ada kan? Duisburg SV. Ada kan Duisburg kan? Ya. Sekarang liga berapa dia? Duisburg SV itu liga 3 atau liga 4 ya? Bukan liga primer lah ya. Cuman yang perlu dibanggakan, saya tuh tinggal di negara bagian namanya, kalau kita itu provinsi mungkin ya. Negara bagian saya itu namanya NRW, North Rhine-Westphalia. Oke. Ya, North Rhine-Westphalia itu penghasil klub sepak bola terbanyak di Bundesliga. Nah, saya sebutin ya. Oke. Abe pasti kenal Dortmund. Oh, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund satu. Iya. Abe kenal nggak dengan? Ada yang saya suka tuh, Thomas Helmer. Waduh. Masih Thomas Helmer ya nggak? North Rhine-Westphalia itu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Jerman, ya, dengan luas wilayahnya nomor 4 terbesar. Jadi memang area kami cukup luas. Satu Borussia Dortmund. Mungkin Abe juga kenal dengan Bayer Leverkusen. Oke. Ya, Bayer Leverkusen. Dulu yang karena nggak pernah juara suka diplesetin. Jadi Bayern Leverkusen. Ya kan? Dulu waktu zaman belum pernah juara, ya kan? Runner up terus berapa kali. Nggak pernah juara. Nggak pernah juara jadi Leverkusen, ya kan? Iya. Nah, yang terkenal sering menyaingi kan Borussia Dortmund kan? Ya itulah yang kira-kira bisa ngimbangin kan? Iya. Ya, tapi setidaknya lumayan Leverkusen belakangan lumayan lah. Ya lumayan lah Leverkusen. Dia punya banyak pemain-pemain yang ngetop. Ya mungkin juga Bayer Leverkusen cuma jadikan pijakan batu lompatan buat pemain-pemain terkenal untuk masuk ke klub yang lebih canggih. Apalagi terus yang ketiga? Yang ketiga ada FC Schalke. Oh, Schalke, oke. Ya, Schalke juga di situ ya? Ya, Schalke di sini. Kemudian yang belakangan pernah masuk itu ada FC Köln. Oke, Köln FC juga. Köln. Terus ada Fortuna Düsseldorf. Kalau tidak salah Bundesliga yang edisi kemarin dia masuk ke Bundesliga. Cuman sekarang kayaknya dia turun lagi ke divisi di bawahnya. Kalau di Fortuna Düsseldorf kami sering latihan futsal tuh di seputaran stadionnya karena kan free, yang outdoor kan free. Ada lapangan basket, ada tempat main futsal. Enak tuh di sana tuh di luar. Ya itu beberapa jadi kita itu penghasil klub sepak bola terbanyak untuk udah kita bagian. Dia. Udah kita. Kenapa? Udah kita. Pendatang aja sombong. Punya orang itu.
Lupa, Be. Padahal masih orang Indonesia. Siapa kita? Orang Lampung. Jadi saya ini kasihkan kita ngobrol kan, belum memperkenalkan kan. Jadi Uri ini M. Fahruriza Pradana namanya, ya kan? Biasa dipanggil Emang Uri. Emang perlu dikenalin, Be? Hah? Kenapa? Perlu dikenalin. Iya, sebenarnya nanti ada di deskripsi kan. Nah, tapi dari dulu kenal udah 20 tahun lebih. Ya, 20 tahun lebih ya. Ya, 98 Be kita kenal, Be. Saya biasa panggilnya. Saya nggak pernah lupakan itu. Urikul, dia saya Urikul, ya kan. Nggak tahu dia bikin sendiri biar ngetep Urikul. Orang-orang bilang begitu, Be. Enggak lah, saya tahunya Urik lah yang buat itu Urikul ya. Nah, tapi saya nggak mau ikut yang mainstream kan. Jadi saya panggil Uricol ya kan. Bukan cool. Nah, saya manggil jadi Col ya, Urinya hilang. Sampai sekarang tetap aja Col. Padahal udah mau jadi dokter dari Jerman nih, saya panggil. Amin ya Allah. Amin. Oke, Uri Col dosen di Fakultas Teknik Sipil ya. Ya, jurusan Teknik Sipil. Jurusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untirta, Serang, Provinsi Banten. Provinsi Banten. Tapi anak Lampung. Anak Lampung. SD, SMP, Palembang. SMA, kuliah Lampung. Di Lampung. Kuliah S1 di Lampung. Lalu nyebrang dia. Wah, desersi. Ditarik Kang Idi itu loh. Kang Idi loh saya. Nyebrang ikut ke sepuh saya. Iya. Oke, balik ke tadi ya, studi ya. Jadi ini udah mau selesai studinya. Insya Allah, Be. Mohon doanya. Ya, antara selesai dan tidak selesai doktoral itu kan tipis, Be. Nggak tahu, saya nggak nyampe kan ke sana. Apa? Tipisnya di mana itu? Hah? Letak tipisnya di mana itu? Pertama yang menentukan lulus pasti Allah kan. Tuhan kan pasti. Iya, jangan tapi yang menentukan kamu maju sidang, itu kan kamu maju sidang itu kan profesor. Jadi apa yang disuruh kita kerjakan. Kalau dia anggap cukup, dia suruh stop, kemudian kita sidang, ya gitu. Tapi saya memang sekarang dalam proses menulis buku disertasi. Artinya sebagian besar riset saya sudah selesai. Jadi tinggal menulis buku disertasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, doakan saja, Be. Iya. Itu pertanyaan berat sebenarnya, Be. Nggak asik sebenarnya nanyanya. Mau nanya apa dong ya kan? Harus tanya itu. Tapi kan memotivasi ya nggak? Iya. Karena sayang kan kalau nggak selesai kan jauh-jauh. Iya, mudah-mudahan selesai. Proyeksi tahun ini ya. Insya Allah tahun ini selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Iya. Keluarga ikut ke Jerman atau di mana? Ya. Jadi keluarga sempat saya ajak. Jadi saya kan datang Oktober 2017. Kemudian sekitar awal-awal tahun 2018, keluarga saya ajak ke sini semua. Istri saya dan 3 anak saya. Saat itu berangkat mungkin anak saya sekitar umur. Yang tua 9 tahun, yang 28 tahun, yang ketiga sekitar 6 tahun. Jadi masih kecil-kecil saya ajak di awal tahun. Nggak ada yang lahir di sana ya? Nggak ada. Lahir di Indonesia. Jadi bahasanya bahasa Indonesia. Produksi satu di sana dong. Untuk kenang-kenangan. Nggak berhasil, Be. Dan sekarang udah terlambat ya. Udah pulang ya. Udah. Nanti kita coba di tempat lain, Be. Iya. Oke. Terus, jadi istri, anak-anak ikut. Anak ikut semua di sini. Dan mereka harus ikut sistem yang ada di Jerman. Ya, jadi mereka harus bersekolah di Jerman karena di sini itu tidak ada sekolah yang berbahasa di wilayah saya ya, di wilayah saya. Karena di tempat yang lain ada sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris, ada sekolah yang juga dikelola sama, kalau tidak salah di Berlin itu ada yang memang sekolah orang Indonesia yang dikelola orang Indonesia. Nah, kalau di tempat kami tidak ada, semua dikelola oleh staf kota di tempat saya tinggal, dan semuanya berbahasa Jerman. Jadi anak-anak harus belajar bahasa Jerman, termasuk istri pun harus belajar bahasa Jerman. Jadi sekarang anak-anak pada bisa bahasa Jerman? Bisa.
Tapi untuk sehari-hari atau apa kursus. belajar kursus ya? Kursus ya. Kalau untuk anak-anak, tapi harus anak-anak bisa bahasa Inggris, base-nya bisa bahasa Inggris dong untuk bisa belajar. Enggak mesti. Kami tidak pakai base bahasa Inggris di Jerman, meskipun beberapa orang Jerman masih mau menerima kalau kami berbahasa Inggris. Tapi itu sangat jarang. Jadi waktu ikut kursus itu bahasa pengantar, misalnya gini, kalau kita di Indonesia kan belajar bahasa Inggris, guru atau dosen kan menggunakan bahasa Indonesia juga untuk dalam mengajar bahasa Inggris. Nah, di sana berarti full pakai bahasa Jerman aja ketika ngajar itu. Pengantar sebentar. Jadi di pertemuan pertama, pengantar sebentar tuh pakai bahasa Inggris, sebentar. Bahasa Inggris, selebihnya bahasa Inggris. Setelah itu dia akan terus pakai bahasa Jerman. Jadi dia berusaha menjelaskan ke kita tuh pakai bahasa Jerman. Ya. Ya kan kita pakai insting aja kadang-kadang kan sebetulnya arah pertanyaannya kemana. Gitu. Dan sekarang kan teknologi banyak ya. Artinya kita punya smartphone, di sana ada translate, ada tools translate. Jadi ketika dia menjelaskan menggunakan kata-kata tertentu ataupun ada buku yang dia bagikan untuk kita kerjakan, itu kita bisa artikan. Jadi bukan hambatan lagi yang begitu untuk cara belajar. Sulit mana bahasa Inggris sama bahasa Jerman belajarnya? Bahasa Jerman itu salah satu bahasa tersulit di dunia, Be. Lebih sulit ya. Perasaan bahasa Inggrisnya udah susah banget. Jerman lebih sulit ya. Saya itu sebenarnya tidak ada keharusan saya harus belajar bahasa Jerman di kampus saya ya, karena kami sehari-hari pakai bahasa Inggris. Ya, kebetulan saya kan by research, saya nggak ada kuliah, Be. Jadi by research, jadi saya langsung dengan profesor, kemudian di laboratorium melakukan penelitian, ya, tentu saja laboratorium kami, laboratorium logistik. Nah, kemudian di situ kita tapi kalau yang kuliah pakai bahasa apa? Di kampus itu untuk yang kuliah pakai kuliah ada yang kelas namanya International School of Engineering kalau yang di teknik, ya, itu pengantarnya bahasa Inggris bagian besar. Dalam 2 bahasa, karena dia ISA itu International School of Engineering itu untuk anak-anak S2, pengantarnya dalam bahasa Inggris, tapi dia sediakan juga yang PowerPoint yang dalam bahasa atau presentasi yang dalam bahasa Jerman. Ada 1-2 dosen yang mau nggak mau harus tetap ngajar dalam bahasa Jerman, karena kualifikasinya adalah mahasiswa S2 itu lulus bahasa Inggris dan bahasa Jerman tingkat di persyaratan sudah ada ya? B2. Ada persyaratan. Tapi memang untuk masuk ke mulai kuliah, dia hanya disyaratkan sampai dengan A2 kalau tidak salah. A2 itu basic, paling basicnya itu A1 dan A2. Nah, klasifikasi tingkatan dari bahasanya. Nanti ketika dia ngambil yang tingkat di atasnya B1 dan B2, itu dia boleh sambil kuliah. Untuk bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jadi dia untuk yang kuliah master di Jerman, dia minimal menguasai B2 bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Jadi 2 kualifikasi itu. Ucol ini sekarang kualifikasi yang mana? saya bahasa Jermannya basic, Be. A2. Setidaknya kalau saya keluar bertegur sapa sama tetangga, saya bisa. Kemudian saya berbelanja, saya bisa. Kemudian ada mahasiswa, karena di kampus saya juga saya diminta berinteraksi dengan mahasiswa S1 ataupun S2, saya bisa sedikit-sedikit. Ya. Kalau ketemu profesor bimbingan itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris. Saya angkat tangan kalau dia pakai bahasa Jerman. Iya. Dosen-dosennya memang orang Jerman umumnya. Sebagian besar orang Jerman. Cuman karena Jerman sudah lama membuka diri ya, open minded ke kedatangan dari negara-negara lain, jadi udah semakin banyak dosen-dosen yang bukan orang Jerman, tapi sebagian besar orang Jerman. Oke. Coba kita pengen denger dulu dong dikit, ya kan, sapa dulu nih orang Lampung nih ya. Iya, coba kita mau denger dulu kita. Apa nih, waduh, iya. Saya kan baru basic, Be. Ya nggak apa-apa, yang basic aja pasti kita kagum-kagum kok. Ngeri banget. Oke. Sapa orang Lampung. Sapa aja lah ya. Orang Lampung, ya kan. Hallo, guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Uri.
Ich bin jetzt in Duisburg-Essen als Doktoralstudent. Das alles. Tschüss. Udah. Halo semua kawan-kawan. Nama saya Uri. Saya adalah mahasiswa doktoral dari Universitas Duisburg-Essen. Goodbye. Tschüss. Goodbye. Ceritain dong apa dari Lampung dan seterusnya. Tapi pakai bahasa Jerman. Waduh, kalau itu udah advance kayaknya. Saya dari Lampung ya kan, saya tinggal di Anu kan bisa. Oke. Dapatnya pakai bahasa Jerman ya kan. Biar orang Lampung senang. Ini kan udah jadi orang Serang sekarang. Ya. Waduh, mantap ini. Ya, ich bin von Lampung Provinz. Apa ya Provinz itu? Ich bin von Lampung Stadt und ich bin auch in Lampung geboren. Und jetzt ich bin alles Dozent in Universitas Serang. Gitu aja kali, Be. Ya, pasti campur grogi ini makanya. Ya. Ini mah kayak dites bahasa aja, Be. Padahal bohong juga saya kan conversation. Kalau asal-asal aja saya nggak tahu kan. Aduh, kayak denger kan yang nonton banyak yang tahu, Be. Oh iya. Enggak. Tadi saya bilang saya dari Lampung, saya lahir juga di Lampung. Sekarang saya jadi dosen. Kan dosen tuh dosen dalam bahasa Jerman di Universitas Serang. Ya gitulah. Ya saya asli orang Lampung karena lahir dan besar saya di Lampung. Iya. Kayak denger ini ya, nonton film Nazi ya. Kalau dengar orang Jerman ngomong Dunia Kedua ya. Film perang aja ya kan. Saya suka film perang soalnya.